Saya bisa buktikan pakai data Bu Karyana. Kalau Bu Karyana mau. Boleh aku tanya, Bang Luga nih? Boleh. Bang Luga percaya nggak ada Bapa di kerajaan surga? Berkerajaan. Ada. Yesus percaya nggak Yesus sebelah kanannya? Percaya. Roh Kudus di mana letaknya? Ya, Di kerajaan. Roh Kudus di sampingnya juga. Di cuma dapur. memang nggak Mana dikasih lihat. dalilnya Roh Kudus di mana letaknya? Di kerajaan. Bikin kopi. Roh Kudus. Begini. Roh Bingung Kudus dia, bingung ini dia, kan- bingung dia di mana letaknya? Bingung. Gini, Roh Kudus ini kan wanita spesial, jadi nggak diizinkan manusia Ngarang terkutuk bebas. ini lihat. Memang Bingung nggak akan dikasih tahu supaya kau nanti jadi sok tahu kan. Aku tunjukkan nanti kerajaan Bapa di surga ya. Nanti di mana Roh Kudus letaknya? Oke, sekarang Gimana, tanya, kalau Allah Bapa suaminya siapa istrinya? Hah? Siapa istri Bapak? Mana ada Bapak beristri memperanakkan, tidak ada, bodoh. semua melalui Sementara firman. kau cari suami mulu, kerjaan kau larang tuh. Tak ada suamiku cuma satu. Jawabnya udah kau aja udah Kamu janda. salah, Bang Luga. Ya salam Tak kalian. pernah aku Tanya bersuami sama dua. kamu. Kamu udah janda Ya. belum? Udah berapa kali Ya, kamu suamiku janda? sudah meninggal, satu aja sudah cukup Ah. seumur hidup. Nah, makanya kau nggak dikasih suami karena kau larang suami Nah, beristri. suka aku tadi cari suami, sekarang lain. Masa Tuhan? Percuma Nabi ngomongnya kelamin-kelamin, Nabi ngomongnya kelamin-kelamin. Teman-teman, masa Tuhan Tanya dilarang Nabi. si manusia terkutuk ini beristri? Lah Tuhan itu kan harus ada dong yang dicintainya. Masa dia mau mencintai manusia terkutuk kayak kau? Dia lebih baik mencintai bininya lah, kekasihnya, pujaan hati. Ya, pola pikir yang orang apa memang begitu. Kawin-kawin aja pekerjaan Loh. apanya, pikirannya. Tuhan itu maha cinta, ya kan kau aja. Yang Gini, Tuhan Pemikiranmu tahu. bukanlah pemikiranku, kata Tuhan. Loh, Yang kau Tuhan rencanakan itu. bukan rencanaku. Otakmu bukan otakku, kata Tuhan. Selalu Loh, berbeda dengan Tuhan manusia. sudah Karena bilang, manusia sudah Tuhan itu dikuasai maha setan. cinta. Sebentar, kalau Tuhan maha cinta, wajar nggak Tuhan beristri? Tidak mencintai Istri luka yang tukang ngarang. Ngapain dia mencintai kau? Cuma ciptaan terkutuknya kau. Lebih baik Apa Begini, yang saya bisa dicintainya? buktikan Bu Karyana, saya bisa buktikan apa yang dikatakan Bang Luga. Itu dulu dijawab, itu dulu. Di mana letak Roh Kudus? Terima Di kasih, kerajaan. Oke, masuk dulu Bang Luga, baru saya masuk. Oke, Silakan. di mana letak Roh Kudus? Memang sengaja Roh Kudus ini tidak disingkapkan, nanti disingkapkan kepada orang-orang pilihannya. Kalau nanti kau udah tahu di mana letak Roh Kudus, enak kali dong kau. Wah. Kau manusia blow-on. Ambunan, Makanya. ambunan. Tidak semua harus ditulis, kolor. Tuhan juga punya rahasia. Oke, Bu Karyana, saya masuk sedikit ya Bu Karyana ya. Yesus tahu Roh Kudus Silakan, tahu silakan. di Oke, mana Bu Karyana. letaknya. Bu Karyana, saya masuk sedikit. Menurut Bu Karyana, roh kebenaran itu siapa Bu Karyana? Bapak, Bukan Roh Kudus. Salah lagi, salah itu. pemilik roh adalah Bapak. Saya tidak tanya pemilik roh. Dalam Bapak. Bu Karyana, saya tidak tanya pemilik roh. Saya tanya roh kebenaran itu siapa? Aku adalah Allah Bapa. Oke. Bu Karyana di situ baca kitab enggak? Dari tadi kita baca kitab. Oke, menginspirasi. coba Bu Karyana buka Yohanes 16:13. Atau baca dari 12-nya aja deh. Bentar ya. Ah. Ini udah malam soalnya ini, aduh. Enggak apa-apa Bu Karyana. Bu Karyana kan menganggap bahwa roh kebenaran itu adalah Bapa. Oke, kita kasih dari Yohanes berapa? Yohanes 16:12 sampai 13. Oke. Yohanes 16 ayat 12. Ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan. Kok membal ya? Kenapa mental? Cabut. Enggak, yang mental itu Apa? Bu Davira, yang mental. Enggak. Jadi dua sih. Lanjut Bu Karyana. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oh, Bu Davira. 13. Lanjut. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin ya, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran. Itu ada Roh kebenaran di di dalam situ siapa Bu Karyana? Nya. Nah, saya enggak tanyanya, saya tanya roh kebenaran di situ siapa? Paulus. Kalau Bu Karyana mengatakan roh kebenaran itu Bapak, berarti Bapak yang datang. Yesus ke surga, Bapak yang turun. Melalui anaknya ini. Tetapi segala sesuatu
dengarkan. Aduh. Dengarkan. Nya di sini Yesus, dengarkan. Nya, Saya ndak tetapi tanya segala nya, sesuatu- Bu Karyana. Yo, elah. Pelan-pelan kita. Ini Pelan-pelan. Yesus. Bu Karyana, disimak dulu baik-baik. Disimak dulu, Bu. Yohanes 16:12 kata Yesus, masih banyak yang aku sampaikan kepadamu. Gitu kan? Nah, habis itu di nomor 13-nya, tetapi apabila ia datang, artinya ketika Yesus pergi, ada yang datang. Enggak, Yang dimaksud, salah. baca dari nomor Salah. baca nomor 12-nya. Aku jelaskan dulu menurut versiku. Sabar Bu Karyana. Apabila ia datang, dengarkan. Apabila roh datang, yaitu roh kebenaran itu, ia akan memimpin kamu. Memimpin kamu maksudnya Yesus dalam seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata. Ini berkata-kata bukan roh. Dari dirinya, nya itu besar, yaitu Yesus sendiri. Tetapi segala sesuatu didengar, nya besar. Itulah yang akan dikatakan, nya besar. Yesus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, Yesus jadi- memberitakan hal-hal yang akan datang. Oke, Bukan jadi Roh Kudus, roh kebenaran di situ siapa Bu Karyana? roh yang datang kepada Yesus, yaitu pemimpin Yesus. Masa susah mengerti itu? Bu Karyana, baca nomor 12-nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi Ya. sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, Nah, nomor 13. Tetapi apabila ia datang, ya. ia ini siapa? Ia datang roh kebenaran yang dipimpin oleh Yesusnya 3 kali. Nah, ia ini Ya, siapa? ya. Roh kebenaran. Ia ini siapa? Roh kebenaran kan? Roh kebenaran yang dari Bapa diberikan Oke, ke anak. roh yaitu kebenaran Yesus. roh kebenaran ini apa Bu Karyana? Roh kebenaran ini siapa? Roh penuntun yang dari Bapa kepada Yesus. Roh penuntun ini apa namanya? Roh penuntun ini Roh apa namanya? Kudus yang ada dari Bapa. Iya, jadi roh kebenaran ini siapa? Roh yang dari Bapa. Apa namanya? Yang dari Bapa. Iya, apa namanya? Itu. Dengarkan. Dengarkan. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyambungkan Bapa dengan Oke, Yesus setiap oke. hari, setiap saat. Oke, Roh Kudus ya. Kita Sang buka. sumber. Oke, berarti Ibu Karyana sudah mengakui bahwa roh kebenaran ini Roh Kudus kan? Dengarkan di sini ayat 13 Sabar Bu Karyana. Bu Karyana mengakui roh kebenaran itu Roh Kudus. Yesus tempat Roh Kudus. Udah. Jangan dibikin pusing Bu Karyana. Dia ngapain pusing, ikuti aja aku katakan. Jangan dibuat rumit. Yang saya tanya, Nggak jadi roh rumit. kebenaran ini Roh Kudus. Ya, dari sang sumber diberikan Bapa. Saya nggak tanya dari mana, saya cuma tanya roh kebenarannya aja. Jangan dibikin ribet. Roh Nih, Bu Kudus itu Karyana. tidak kelihatan, Nih. tidak berwujud. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ini roh kebenaran. Roh kebenarannya Roh Kudus kan? Yes. Oke. Kita cek bahasa Yunaninya. Roh kebenaran. Oke. Nih, kebenaran 225. Oke, Bu Karyana. Saya klik ya. 225. Ini leksikonnya. Di sini aletheia. Aletheia kalau kita lihat di sini, ini feminim. Nih, feminin. Nah, sekarang saya tanya sama Bu Karyana, feminin itu apa Bu Karyana? Apa? Roh kebenaran apa di situ? Iya, saya tanya, roh kebenaran ini Roh Kudus. Kita cek original Iya. teksnya, ternyata dia aletheia. Aletheia itu merujuk kepada feminin. Feminin itu artinya apa Bu Karyana? Nggak tahu aku itu. Kalau maskulin apa artinya? Kalau maskulin. Laki-laki, feminin, Kalau feminin perempuan. apa artinya? Perempuan, pemaling. Berarti Ya. berarti Bang Luga betul. Ya elah. Memang Roh Kudus itu perempuan. Cuma memang Salah total, gereja-gereja- salah total. Udahlah, jadi nak kemalasan lihat kalian. Sebentar. Udah muak aku lihat kalian. Ya. Yang keroknya di sini Data. adalah gereja Katolik. Kuning, Mas kuning. Ya? Bang Luga tadi data tidak saya kasih lihat Bang Luga. Betul, data. Data. itu. Ini dah, ya udah data enggak? Itu kuning data enggak? Mas kuning. Aduh, kenapa sih kamu Berarti Mas itu Aduh, Dah ya, percuma. Enggak ada letak Roh Kudus. pantas aja lah suamimu meninggal, orang kau bodoh kali. Tadi kau bilang mencari laki-laki. Sekarang pantas meninggal. Nabi begitu ngomongnya. Nabi kok. Gara-gara Ya, asyadu kamu, asyadu. Asyadu aja ya, aku ya, selamat malam ya. Apa yang selamat Bye-bye. malam?
Jangan juga turun. Aduh, turun. Begitu dia Bang Luga, kalau sudah ketampul data langsung. Dia belum bisa memenuhi standar orang berdebat, dia masih ngolong itu loh, Pak. Nah, betul. belum memenuhi kriteria standar. Betul, dia cuma ngerumpi cocok lah, tapi kalau untuk berdebat nggak boleh. Berdebat itu kan otak harus stabil, nggak bisa miring kanan, miring kiri. Ya, yang paling penting itu tetap stay calm, ya kan? Iya. Betul. Bang Luga ini, aduh, sudah berapa kali diskusi sama siapa? Kodondi apa betul ya? Bang Luga ya? Siapa lagi? Sama Ustadz Ipung, iya nggak sih? Iya. Nah, Cuma semua udah tidak mau lagi karena kan jawaban saya pasti Roh Kudus perempuan. Jadi mereka udahlah, udah nggak bisa mau diapa lagi. Intinya kalau Roh Kudus perempuan itu sudah mewakili seluruh jawaban apologet, baik Muslim, Tritunggal, Oneness, Saksi Jehovah sekalipun, itu akan mundur kalau dibilang Roh Kudus perempuan. Kalau Saksi Jehovah kan Allah Bapa Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Nah, cara ngantamnya Allah Bapa ini cowok nggak? Cowok butuh cewek. Nah itu. Kalau cowok butuh cewek, berarti butuh istri yang selevel, berarti Roh Kudus Tuhan. Boleh dong ngomong sama Bang Luga. Boleh silakan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Luga. Bang ya, Luga, Christian. Iya, selamat malam, brother. Bang Luga, saya tertarik itu sama bahasanya Bang Luga itu yang katanya ada mamanya Tuhan, ada bapaknya Tuhan, ada anaknya Tuhan. Betul. Kalau anaknya Tuhan, bapaknya pasti Tuhan kan, ibunya pasti Betul. Tuhan, gitu Bang Luga ya? Iya dong, nggak mungkin pincang bapak Tuhan, mama ciptaan, nggak mungkin. Karena tidak Kalau mungkin Tuhan menikahi ciptaan. Kalau teman-temannya Tuhan atau bukan teman-temannya Yesus? Kalau teman-temannya Yesus kan rasul, nabi, pembantunya. Masa Tuhan main sama bukan Tuhan, Bang Luga, gimana? Kan kita ngikuti Yeah. logikanya Bang Luga ini. Ya, Ngikuti tapi kan logikanya. masalahnya begini. Tuhan itu kan menciptakan manusia itu kan segambar dengan dirinya. Jadi bisa komunikasi. Ya kan? Nyontek Bisa. dong. Nyontek dong. Apanya? Kan nyontek gambarnya. Iya, gambar manusia itu diambil dari gambar Allah sendiri. Laki-laki dan perempuan. Makanya kita ini disebut anaknya. Ya kan? Pada dasarnya anak itu ciptaan. Jadi bisa kita punya anak. Kita kan menciptakan anak kita dari persetubuhan atau rahim seorang istri, gitu. Walaupun Gitu ya? yang membuat tubuh kita kan Tuhan. Jadi ya bisa dibilang Tuhan lah yang menciptakan. Betul. Jadi saya hampir nyimpulin nih Bang Luga ini sedang memanusiakan Tuhan berarti. Nggak masalah. Nggak ada yang. Karena semua nggak ada sifat yang- manusia itu sama dengan Tuhannya berarti. Bedanya cuma Tuhan tidak berdosa. Manusia berdosa, itu doang bedanya. Oh, yang lain sama. Loh kan Tuhan itu juga nanti ketika dia di kerajaannya kan dia kan duduknya juga sebelahan kan, 24 tahta mengelilingi tahtanya dia kan. Dia duduk di tengah, lalu 24 rasul di sekeliling dia. Sama seperti berkerajaan. Jadi Tuhan itu sebenarnya sama manusia itu sama gambarnya, cuma kuasanya yang beda. Tuhan lebih kuat, kita lebih lemah. Itu aja bedanya, nggak ada beda sama sekali. Jadi kalau Terus Bang Luga, waktu Yesus kecil kan sekolah itu gurunya Tuhan atau bukan gurunya Yesus? Coba. Ya, guru jangan Yesus ke sana dulu Bang Uki. Ya. Oh iya oke lanjut. ya, ya jadi Bang Tapi benar loh, tapi benar loh Bang Luga ya, saya baca ini. Kenapa Roh Kudus itu disimbolkan sebagai merpati ya? Kan itu ada waktu baptis ya. Jadi saya lihat literasi di sini Bang. Merpati telah menjadi simbol perdamaian dan kemurnian selama ribuan tahun dalam berbagai budaya. Menurut The History Place dalam mitologi Yunani kuno, merpati erat kaitannya dengan Aphrodite, Dewi Cinta. Betul kata Bang Luga. Dewi Cinta. Dewi Cinta lagi, Dewi Cinta. Sang Dewi Cinta. Dewi itu kan artinya kan ilahi ya kan. Dewi Cinta berarti ya perempuan yang memang sumber dari segala cinta. Makanya kan nomor satu kebutuhan dari Tuhan dan manusia itu cinta. Makanya Tuhan itu sampai rela mati karena dia ingin bercinta. Nah nggak mungkin dong Tuhan ini ingin mengutamakan makan
daripada cinta. Cinta itu lebih penting daripada makanan. Kebutuhan manusia, bahkan kalian pun yang ada di Komal ini ada karena penggenjotan mama dan bapaknya masing-masing kan, artinya karena cintanya kalian. Sedikit Bang Luga, sedikit. Ini Bang Luga dapat pelajaran kayak macam gini dari mana Bang Luga? Apa ada Ya Roh sekolahnya? Kudus lah yang mengilhami. Makanya Berarti kita punya itu Tuhan harus- berarti. Betul, Roh Kudus itu ibunya Yesus. Oke, bungkus. Oke, host, izin host sebelum saya lupa. Izin boleh Iya, bicara silakan, sedikit? silakan. Ya, Hoki ini Kristen atau apa? Hoki. Muslim dia, Muslim. Ya, saya Muslim Bang, Muslim. Oh, kirain Kristen. Bang Luga tahu kan ketika Yesus bicara tentang ada yang akan menyerahkan dia, yaitu Yudas. Baru Yesus bilang begini kan Bang Luga, memang anak manusia akan diserahkan, tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu akan diserahkan. Benar kan Bang Luga? Iya, terus Itu kan si Yudas. Baru dibilang ada alangkah baiknya jika dia tidak pernah dilahirkan. Gitu kan Bang Luga? iya. Ada nggak kalimat itu? Iya, betul. Nah, alangkah baiknya jika Bang Luga ini tidak pernah dilahirkan, karena dia lebih dari Yudas. Oke, saya jawab ya. Saya cuma bilang Allah Bapa punya istri, kenapa sampai lo sebenci itu? Oh, bukan benci. Padahal kau pun lahir Kasihan karena- aja. Sebentar dulu, kucing, dengerin dulu aku lagi ngomong ya. Saya cuma bilang Allah Bapa punya istri, kau bencinya kamu. Aku kasihan aja sama jiwamu sebenarnya. Aduh, si kambing satu ini orang lagi ngomong. kok Bentar diam Christian, dulu. gantian. Tadi Christian Kasihan aja sama jiwamu. Tadi Christian Perhatikan ya. ngomong, udah diam gitu loh biar teratur. Ya. Tadi kan biar lu udah ngomong dulu Christian. Perhatikan ya, satu pun dari orang Islam di sini, ya walaupun itu bukan iman mereka, tapi setidaknya mereka mendengar, nggak marah-marah gitu loh. Kenapa lo bisa marah? Karena Loh, saya setannya nggak lagi marah, ada di lo. sebenarnya saya cuma kasihan sama jiwamu aja. Setannya Kalau lagi yang lain main kan saya nggak klubnya di peduli, lu. mereka udah di sana. Kamu kasihan yang lebih. Oke, saya ceritakan satu penglihatan ya. Ini teman saya orang Muslim, tapi dia nggak mau disebutin namanya, takut viral. Dia mendapatkan mimpi, dia telepon saya, Bang Luga, saya dapat mimpi. Apa mimpimu? Saya melihat Bang Luga duduk di singgasana itu dilayani oleh ribuan malaikat, dikasih teh, dikasih minum, dilayani seperti raja. Lalu di depan Bang Luga ada 3 apologet, itu disiksa, dipukulin, dihancurin. Itu Edis, Bom, Sopiatul, dan Metator. 4 orang. Bener kan saya bilang lebih dari Yudas. Tuh kan? Kenapa? Kenapa sampai keempat gini loh ya? Karena kenapa? Ketika saya ingin mengajarkan kepada seluruh dunia tentang Roh Kudus perempuan, ada anjing yang menghalang-halangi. Yaitu siapa? Edis TV, Sopiatul, Bom, dan Metatron. 4 orang ini adalah 4 orang yang paling jahat sekarang di muka bumi. Masih lebih ringan Yudas langsung bunuh diri. Ini satu ini akan menjadi Saya satu yang itu duduk lebih di dari atas iblis. sana, dikawal oleh 1000 malaikat. Kau jangan iri. Kalau kau nggak percaya, Malaikat dari neraka. Itu aja. Ini udah mau kiamat, Kamu- bro. Kamu ular itu apa? Memang tempat kamu cuma di neraka sih. Tuanmu ular tua. Tahu nggak? Tuanmu itu ular tua. Udahlah. Si ular tua. Itu yang mimpi bukan orang Kristen loh, orang Muslim. Bayangin, udah 5 orang, 3 Kristen, 2 Muslim bermimpi seperti itu, sama mimpinya. Kalau yang Kristen Muslim sama. saya nggak peduli, maksudnya saya nggak mau campur. Tapi kasihan kau itu. Nah, ini laki-laki ini ngomong gini sama saya. Dia ngomong, Tuhan, janganlah saya dikasih mimpi seperti itu. Aku nggak mau. Lalu ada suara ngomong ke dia, bilang gini, kamu ceritain mimpi kamu ke Luga. Makanya gue ditelepon, gue ngopi bareng sama dia. Kok mimpinya sama nih, Narayan, Slayer, siapa lagi tuh? Ray. Lu umur Sama berapa? mimpinya semuanya. Lu hidup di zaman kuping Honda. Loh, kalau Tuhan Kayaknya ingin kamu kebanyakan berbicara- membaca kuping Honda. Kalau kita pengen ngobrol sama teman kita bisa telepon, ya. Kita bisa datangin rumahnya. Nah, kalau Tuhan yang ada di sorga sana pengen ngomong sama umatnya di bumi, lewat apa? Ya pasti lewat mimpi lah. Masa Tuhan mau ngomong kau teriak-teriak dari langit? Tentu kan Tuhan itu kan Tuhan yang beradab, penuh cinta. Yang ngomongnya melalui mimpi dong. Kan kalau melalui mimpi kan kita dalam kondisi tertidur, dia bicara sama roh kita. Oh, Itu tadi maksudmu wajar. kamu nyalahin orang yang teriak-teriak kepada Tuhannya.
kamu nyalahin. Tuhan tidak mungkin teriak dari sorga ngomong ke manusia di bumi, tapi dia berbicara melalui mimpi. Masalahnya mimpi ini bukan cuma sekali, sampai 5 kali dengan orang yang berbeda maupun berbeda agama. Kok ceritanya sama? Berarti udah fix tuh dari Tuhan. Terserah. Kalau Udah, mau ke Host. neraka, Terima kasih Host, aku kasihan Siksaan aja sama kekal. jiwanya ini. Ya kalau muslim kan hukum nanti akhirnya kan lain, tapi kalau kita sesama orang yang percaya kepada Yesus, waduh kasihan sekali. orang dapat Dengan mimpi, jiwamu. kenapa jadi lo yang marah? Kenapa lo nggak dapat mimpi? Setidaknya lo minta dong, Tuhan. Kasih juga Nggak gue ada, mimpi aku, dong. aku mimpi yang bener, bukan nggak Apaan tahu mimpi. di Stevie aja nggak Hayalan pernah kali. mimpi kok. Bom aja nggak pernah mimpi kok. Sofiatul aja nggak pernah mimpi seumur hidupnya kok. Kenapa dia nggak pernah mimpi? Ya karena Tuhan nggak berkenan sama hidupnya. Walaupun dia orang Kristen, tetapi dia Kamu menginjili. itu Wahyu bilang kamu menambahkan isi Alkitab, maka malapetaka kepadamu itu akan ditambah-tambahkan. Aduh, buktinya Kasihan gua sekali tiap kamu hari. itu sebenarnya. Mana pernah gue kena malapetaka? Bener nggak? Gue di Tuhan terus. Kamu menambahkan, kamu bilang Roh Kudus perempuan, nggak ada dasar ayatnya. Lo kan sudah Ya. saya ngomong. Yang tadi, ilahi saat- itu tidak berkelamin. Mana ayatnya yang ilahi? tidak berkelamin? Memang Tuhan ada Kucing. bilang Tuhan itu laki-laki. Mana Tuhan itu ayatnya? perempuan. Mana ayat? Loh, Mana ayatnya Tuhan mengatakan Oke. dirinya itu laki-laki atau perempuan? sekarang kenapa Tuhan mengaku raja? Aku adalah raja. Raja itu cowok apa cewek? Kalau Aduh. queen, kalau ratu perempuan, kalau raja ya cowok. Kau lebih Bodoh. parah lagi, kamu cuma tahu hafal apa nggak mengerti kau. Makin sesat kau. Ngomong nggak ada data. Kasihan kau. Tuhan itu mengatakan Semoga kamu aku ini. semoga kamu mendapat mimpi yang lebih benar lagi. Semoga Roh Kudus yang benar itu datang menghampiri kamu, baru menegur Yesus kamu. Supaya aja kamu- memanggil kasihan aja Allah jiwamu, itu kasihan aja bapaknya. jiwamu. Saya Kalau berdoa dalam bapak nama itu Yesus, semoga Roh Kudus laki-laki. itu mengasihani jiwamu dan memberi engkau pertobatan Yesus yang benar. aja itu memanggil Ya, Allah itu aja bapaknya. kepadamu. Terima kasih Host ya. Bapak itu, Saya berikan Allah kesempatan. itu Maaf saya cowok. nggak bicara kepada Muslim ya. Ngomong Terima kalau kasih. nggak pakai data asal ngaco aja mau Sama-sama. ngomong nggak dulu lah. Iya, lanjut. Oke. Kan sudah jelas Yesus berkata Bapa kami yang di sorga. Berarti Allah yang dipanggil-panggil Bapa itu berarti cowok. Kalau dia cowok, berarti dia pasti ada tuan perempuan. Inilah yang disembunyikan oleh gereja Katolik. Makanya gereja Katolik itu bikin patung untuk disembah. Emang Maria yang gereja di Katolik itu emang ibunya Yesus? Bukan. Itu namanya Maria Marguela, setan nomor 3. Itu setan perempuan, namanya Maria Marguela. Jangan bikin menyesatkan orang, saudara. Kau tidak ingat dengan kata Tuhan Yesus? Nanti akan datang dari sana itu orang-orang yang memanggil nama dia, Tuhan, Tuhan, apakah aku sudah berbuat demikian demi namamu? Dan Tuhan Yesus pun menjawab, nyala dari hadapanku, hai kau pembuat dosa. Berkata kau Rolls Royce, kayak itu ya. Kau kira ini nama Tuhan, kau main-main gitu bagus. Papua kau tidur sudah malam ini. Tidak, di mute dulu. Jangan kau Apa kira dari- firman Tuhan ini bercanda ya, Pak. Nanti Hati-hati. udah ngomong buka ya. Kuncinya itu adalah di Roh Kudus perempuan. Di situ kunci utamanya. Kalau kita tidak mengenal Saya Roh Kudus, menjelaskan, saudara tidak menyelamatkan saya percaya kepada iman saya dan iya, kalau kau tidak percaya Roh Kudus perempuan, ingat kiamat sudah dekat. silakan kau bergabung dengan Edis TV yang udah di neraka sana. Kiamat sudah dekat, ada depo ayat, kerajaan surga juga sudah dekat. Terima kasih Pak Luga, selamat malam. Ya udah turun. Sampai aku turun kau. Tapi benar juga loh Bang Luga kan. Kenapa Yesus memanggil bapaknya itu bapak gitu kan? Itu Allah Bapa kan? Kenapa Allah pastilah laki-laki kan? Kecuali Yesus ngomong begini, Hai Allah. Ketika Yesus cuma manggil Allah, maka nggak ketahuan dia cowok apa cewek. Tapi kalau dibilang Bapa, udah kebongkar udah. Cowok itu yang dipanggil itu. Pas dicek di Iya, Kejadian. Daniel pasal 7 dikatakan, aku melihat yang lanjut usianya, rambutnya putih seperti bulu salju,
Jubahnya putih seperti salju, rambutnya putih seperti bulu domba. Fix dia laki-laki, rambutnya aja udah putih. Lebih meyakinkan lagi Bang Luga, kalau di versi King James Version di situ kan father. Nah, father itu laki-laki atau perempuan? Nah, father lagi sama, berarti father itu cowok. Cowok. Nggak mungkin dia panggil madam kan? Ya kan? Betul. Kalau ada father, maka Ada kita mother. sebagai ciptaan Tuhan yang punya otak, Tuhan juga akan ngecek dari sorga. Ini udah gue kasih otak, gue kasih makan, gue kasih beras, berak, makan, tidur, berak. Gue mau tahu otaknya jalan nggak si lontong ini, kata bapak. Udah ada bapak, harusnya lu cari mama dong. Coba lu cari, Bener. kata bapak. Tapi memang ada sekelompok manusia kurang ajar yang otaknya nggak dipakai. Kata bapak gini, ini beras gue udah dihabisin ini. Udah 2 karung dia makan selama sebulan. Berjalan gak dia punya otak? Kata bapak kepada Roh Kudus bininya. Iya, gue lihat sih kayaknya otaknya belum berjalan tuh Pak, kata Roh Kudus. Kalau ada bapak ditanya dong, loh kemana nih mamanya nih? Kok nggak ada kabar ini? Nah ketika dibilang kok nggak ada kabar, bapak senang nih, gue tambahin nih 1 triliun buat ongkos lu pulang. Karena lu otak lu mikir. Kita diciptakan buat mikir, bukan buat lomba-lomba saling membloon. Lomba-lomba. Ketika ada bapak, kemana mami? Coba dicari, dicek. Ketemu di kejadian 1:27. Loh kenapa ini nggak diekspos? Ternyata terjadi korupsi penafsiran ayat, disembunyikan oleh gereja blow-on, yaitu gereja Katolik penyembah patung. Salah. Gereja Katolik dicekokinlah kepalanya Martin Luther. Martin Luther udah bersih setengah, tapi setengahnya belum. Diwariskan ke HKBP. HKBP dijalankan oleh si Rudy sama si Edis, sama-sama Batak. Akhirnya gila lah Amerika. Bener, gue setuju. Akhirnya berantem lah dia kan? Sepakat. Dari itu masalah donasi. Karena saking tololnya. Kagak tahu yang mana yang buaya kita kagak tahu kan, iya kan? Sama-sama Iya, setan. nggak tahu yang mana benar. Ini bilang salah, itu bilang salah, itu bilang salah. Ketiga-tiganya salah, baik Edis, Sofiatul Bobo, maka Kalau tapi bener loh, gini-gini Bang Luga ini nggak pernah loh kena skandal seperti itu, nggak pernah loh, nggak ada isu-isu Bang Luga ini kena skandal kayak seperti itu kan. Nah sekarang ini yang bilang udah kena semua mereka kan, bongkar-bongkaran ya kan? Gini tapi sering Iya. sering lihat Bang Luga itu walaupun diskusi di mana nggak pernah menghujat Islam, nggak pernah. Ya Bang Luga ya. Betul, Iya. karena kan saya kan diajarkan hanya mengedukasi, iya kan, supaya Iya. orang bisa mengerti apa yang saya pahami. Setelah kalian mengerti, itu adalah keputusan kalian. Jadi kita tidak perlu menghina, memaksa, ataupun seperti apa. Kalau memang edukasi itu berhasil, itu nggak perlu dihina, nggak perlu diapa-apain. Nanti dia sendiri akan jalan sendiri. Karena kan otak ini sudah didesain Tuhan itu mencari mana yang kosong, ya kan? Sama seperti air. Air itu mencari di mana tempat yang rendah. Nah, kita sifatnya mengedukasi, makanya tidak perlu ada keributan. Apalagi ini udah akhir zaman. Masa sih mau ribut dari tahun 2000 tahun sampai kiamat juga mau ribut? Gue Nah, sukanya Tuhan itu ini Bang Luga gini, izin sedikit Bang Luga. Bunda Vera, kalau beliau naik itu beliau memaparkan tentang Kristen gitu loh, nggak pernah tentang Islam, nggak pernah dia. Jadi dia jelaskan imannya seperti itu enaknya. Kalau yang lain kan Karena udah. begini Bang, Iya. mempelajari suatu ajaran itu, satu ajaran pun itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Jadi bagaimana kita mau bisa mempelajari keduanya kan? Ya satu-satu aja dulu. Kalau memang kita yakini satu, itu dulu lah kejar sampai mati kan. Nah kalau lu udah yakin, itu yang lu expose kan gitu. Karena mempelajari agama kita itu juga sama juga dengan mempelajari agama orang. Kan dari agama kita kan nanti dikasih tahu, oh ini si ini kan gitu kan. Jadi nggak perlu ribut, nggak perlu repot sebenarnya. Nah si Edis kan udah memilih jalan yang salah. Dia mempelajari apa yang tidak dia imani. Akhirnya berantakan. Pas ditanya Bible, kocar kacir dia kan. Iya. Coba lu tanya Edis siapa ibunya Yesus, Roh Kudus apa Maria? Pasti dia nggak bisa jawab. Makanya dia nggak berani masuk ke sini. Coba dia masuk ke sini ketemu gua, pasti gua tanya, Dis, siapa mamanya Yesus? Paling dijawab Maria, selesai putus. Udah pulang kau. Kan gitu aja. Namanya Yesus,
Harus Roh Kudus, karena kenapa? Karena Bapak itu udah cowok, nggak mungkin ada cowok, nggak ada cewek. Nanti kalau ada cowok, nggak ada cewek, jatuhnya kesepian. Gimana mau bisa jadi Tuhan kesepian? Ah udahlah, matilah kalian semua. Iya benar. Bini juga belum kelihatan. Tuhan, kami mau makan, mati kau di situ. Bini kau aja belum pulang, kalau minta makan lagi kolor. Tapi kalau sudah ada bini, betul nggak? Kalau ada bini udah pulang, baru anak-anak minta makan, Pak, mau beli sate, ya udah beli. Pak, mau beli ini, beli. Karena mama udah ada. Mama udah mandi, udah wangi. Coba kalau mamanya nggak ada, lu minta-minta, dikejar loh. Yang ada lu. Mama, awak pun masih kesepian, kau pula. Ya kan? Sekarang, Pak. ketika lo tidak punya istri, lo selamat gak? Nggak selamat, karena ada kekosongan. Ya, ketika Adam diciptakan, dia lihat kambing, nggak cocok. Lihat singa, nggak cocok. Lihat gajah, kenapa? Nggak jelas semua ini. Lalu Allah membuat Adam tidur. Ketika dia tidur, diambillah satu tulang rusuknya. Dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawalah perempuan itu kepada Adam. Dam, ini gue kenalin. Gila men, ngeri. Kata Adam, dia Kebaran kan? Habislah, selesai lah, gemetar lah si Adam. Mari kita kerjakan taman ini, kita sikat semua, kita buka lahan, kata Adam. Begitu, perempuan itu sumber kekuatan. Nah kalau Allah sendiri menjomblo, apa yang mau dibanggain dari dia? Tuhan pun nggak bisa dia jadi Tuhan. Ketika ada seorang perempuan, makanya kan cowok itu mau kerja karena ada yang mau dikejar, yaitu pacarnya, mau dinikahin. Coba kalau dia nggak punya pacar, pasti dia juga malas. Ngapain? Udah, lu kerjanya sendiri, yang penting gue dapat makan. Jadi perempuan itu adalah sumber kekuatan bagi seorang laki-laki. Perlu ada bapak, ada mama, itu baru ngeri. Maka cairlah 27 triliun. Iya. Begitu. Tapi kalau nggak ada mamanya, cair seadanya aja lah. Pas buat Berarti anak dengan bapak main catur aja berdua ya, nggak ada mama main ngurusin. catur juga suasananya gue udah kadang-kadang. Bapak main catur sama Yesus. Mah, nggak ada suara mama. Bapak juga manggil, Mah, mana mah? Nggak ada. Udah lah. Campak kalah catur ini. Kata anak, saya juga nggak penting lah main catur kalau nggak ada mama. Ketika anak pulang, Pak, mana mama? Mama yang dicari, ya kan? Minta uang. Iya. Ketika papa pulang, Dek, mana mama? Bukan anak yang cari, mama yang selalu dicari. Jadi mama tuh penting. Ketika dunia kehilangan mama, maka dunia pun kehilangan kehidupan. Makanya dikatakan roh itu menghibur. Kenapa Roh Kudus itu penghibur? Ya karena dia mama. Kenapa Roh Kudus itu penolong? Karena dia perempuan. Tetapi memang gereja Katolik inilah si penyembah patung inilah yang korupsi. Dan ternyata ada berita terbaru, teman-teman. Ada berita terbaru. Paus Leo sudah resmi memecat Bunda Maria sebagai Tuhan, dan itu sudah ditandatangani. Jadi Terbaru Bunda Maria sudah dipecat. Bunda Maria sekarang jadi Tuhan. Sekarang mungkin ada kemungkinan mau mengangkat Roh Kudus pengganti Maria. Kembali ke posisi semula. Dan kalau kalian tahu, Maria yang di gereja Katolik itu sebenarnya bukan ibu Yesus. Itu penyamaran dari Maria Magdalena. Itu adalah, dia itu pelacur, ibu dari segala pelacur. Dia tinggalnya di Samudra Pasifik. Dia itu setan perempuan. Dulu dia di sorga tuh malaikat perempuan, jatuh jadi Maria Magdalena. Inilah biang keroknya. Makanya dunia ini jadi kehilangan orang tua. Makanya kan Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim. Aku akan mengutus. Bapa akan mengutus seorang penolong. Penolong itu apa? Itu mama. Kita juga kalau nggak ada mama juga nggak lahir ke dunia ini kok. Makanya ada istilah kasih ibu sepanjang masa. Kan gitu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa ada kata-kata itu? Ya karena Yesus berkata, barang siapa menghujat gue, barang siapa menghujat Bapa kan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Kenapa begitu hebatnya Roh Kudus ini kalau dihujat gak ada pengampunan? Iya karena dia ya nyonya kan gitu. Udahlah, ini gereja Katolik. Tapi gue lihat banyak orang Katolik udah pada mundur, udahlah. Buktinya Paus Leo udah memecat Bunda Maria jadi Tuhan, kan itu kan kemungkinan dia dengar-dengar nih, kenapa nih Paus di Indonesia ini kok ribut nih masalah Roh Kudus perempuan.
Ya kan? Oh, ributlah para kardinal. Wah, bener juga nih Roh Kudus perempuan ini di Indonesia ini lagi ribut besar nih. Kan ini kan media sosial kan, ini kan mulut kemana-mana ini. Yang nonton di Vatikan, ada orang Indonesia, sharing kemana-mana. Apa pasti ketahuan. Ya udahlah. Akhirnya bikin suatu keputusan, kita pecatlah si Maria jadi co-redemption. Artinya memecat Maria sebagai Tuhan. Dan puji Tuhan udah dipecat. Nah, inilah awal kebangkitan dari Gereja Katolik. Setelah memecat Maria jadi Tuhan, maka ketika nanti Roh Kudus sebagai ibu, maka lengkaplah kebenaran itu. Seperti itu. Tapi kalau model-model kayak si Christian itu udah memang jadi udah bahan bakar neraka lah. Neraka juga kan harus ada isinya juga, nggak mungkin kosong. Nah, mereka lah penghuni-penghuninya. Seperti itu. Yang mecatnya siapa, Bang? Paus Leo. Paus yang mecat, Pak, yang mecat Paus. Jadi nggak boleh lagi Maria dilibatkan dalam ketuhanan Yesus, nggak boleh. Udah, Maria udah jadi orang biasa udah sekarang. Kalau sudah Roh Kudus perempuan kan udah jelas jadinya kan. Dan memang kan ketika Allah Bapa itu berbicara kan, pasti kan karakter suaranya kan kedengaran dia, suaranya. Pasti suara cowok, ya kan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh, suaranya ngebas gitu kan. Berarti suara cowok. Nah, dari situ aja kita tahu. Iya kan? Inilah anakku yang kasih, kepadanya lah aku berkenan, maka dia laki-laki. Dan sudah ada 5 orang mendapatkan penglihatan kalau Roh Kudus itu perempuan. Kemarin ada orang Katolik, Bang, saya bercermin, tetapi ketika saya bercermin kok wajah saya yang tampak bukan wajah saya. Dia bilang, siapa yang kamu lihat? Ada perempuan yang sangat cantik bermahkota, dia bilang. Dan ada dorongan bahwa mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Itu sekitar sebulan yang lalu ya, namanya Lisa kalau nggak salah. Dia dapat penglihatan di cermin bahwa Roh Kudus itu tampaknya seperti perempuan cantik. Terus yang kedua, Pendeta Erastus Sabdono juga sudah pernah mendapatkan mimpi, dia didatangin oleh perempuan yang sangat cantik dan perempuan itu mengaku bahwa dia adalah Roh Kudus. Jadi pada dasarnya semua manusia ini sama dengan Sang Pencipta, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi Tuhan itu sebenarnya laki-laki dan perempuan dan juga suami istri. Gitu. Ya itu dulu, silakan. Ada yang mau menambahkan atau ada yang Masuk akal juga sih. Betul itu. Iya. Jadi apa yang dinarasikan sama Bang Luga itu sesuai dengan logika kehidupan manusia dan apa yang tertulis di dalam dalil juga kan? Iya. Karena Kan kalau itu, Tuhan pun Bang Luga, bicara ya? sama Nabi kan pasti juga berbicara juga kan pasti juga gimana ya? Yang bisa bicara itu kan harus yang segambar. Nggak mungkin kita bisa bicara sama singa. Hai singa, bertobatlah kau. Singa pasti nggak ngerti. Nah, kenapa Tuhan ngomong manusia ngerti? Ya berarti sama bentuknya dan iya kan? Tuhan ngomong bertobatlah, manusia ngerti arti kata bertobat, ya jangan membunuh, jangan berzina. Nah, yang ngomong ini siapa? Tuhan. Kok bahasanya kita bisa mengerti? Berarti bentuknya sama, orangnya sama. Nah, itu. Makanya kita bisa berkomunikasi. Coba Bang kita Luga ngobrol sama putus-putus. Saya naikkan dulu Bang Immanuel. Oke, silakan. Putus-putus suaranya. Silakan. Sudah belum? Bang Immanuel, monitor. Oi Bang Immanuel. Halo. Bang. Oh, si Darel Katolik itu bukan sini. Ya. Gimana? Sudah Hai, percaya belum Roh Bang Kudus Luga perempuan? putus-putus suaranya. Ini sinyalku yang putus-putus atau Bang Luga ya? Sudah belum? Ini sinyal saya yang putus-putus atau gimana? Enggak lancar akhi lancar. Saya bagus gak suaranya? Bagus kok. Oh, berarti saya yang putus-putus jaringanku. Kalau Darel ini udah pernah saya ajarin dia. Sinyalku yang putus-putus. Sinyalnya lancar dua-duanya. Oh iya, ya Luga yang pernah ya kau lihat di cermin, sebentar dulu inspirasi. Luga yang pernah kau nampak penglihatan Roh Kudus di cermin perempuan? Oh, itu yang dapat penglihatan Lisa. Dia ketika dia ngaca kok bukan muka dia yang kelihatan, dia malah lihat perempuan bermahkota.
Lalu Tuhan bicara ke dia. Iya, ada orang Katolik. Lisa siapa? Lisa siapa? Coba nanti saya cek. Lupa Siapa saya si Lisa namanya. ini? Ada orang Katolik, dia live chat, Bang, aku dapat penglihatan. Ketika aku bercermin, kok bukan muka saya yang kelihatan, Bang, malah muka seorang perempuan cantik bermahkota. Lalu Tuhan ngasih tahu ke dia kalau yang perempuan cantik itu adalah Roh Kudus. Ngomong Tuhan sama si Lisa ini? Iya, Apa kata Tuhan itu? yang di perempuan yang di cermin itu adalah Roh Kudus. Atau yang perempuan itu yang ngaku, aku adalah Roh Kudus, kayak gitu? Ada suara ngomong ke dia, ini perempuan yang kamu lihat di cermin ini, inilah Roh Kudus, bilang gitu. Kata yang ngomong ini. Suara Tuhan, dia bilang. Dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Nanti hantu. Ya itu kan pengakuan dia. Saya mendengar suara ngasih tahu kalau perempuan yang di cermin ini adalah Roh Kudus. Iyalah, ada yang mengaku, Lisa, yang kau lihat di cermin itu adalah Roh Kudus, kata si pengaku Terserah ini. kau lah, kalau kau menafsirkannya itu bukan Tuhan, ya itu kan juga kan terserah kau. Gini maksud juga. Kalau kau ngaku Tuhan pun bisa saja, Luga. Tapi kan kau harus Bisa saja. psikotes. Bisa saja, nggak masalah. Bisa. Banyak orang ngaku-ngaku Tuhan, ngaku, Luga ini Roh Kudus. Lalu kau jadi betul, belum tentu. Bisa saja yang ngomong itu hantu yang ngomong itu. Tapi iya, makanya kan begini, ketika kita mengakui sesuatu, kita harus berani tampil di publik, jangan cuma di TikTok. Panggil pendeta kau, panggil Eporus kau, kita bikin debat terbuka. Jangan di TikTok, kita harus di dunia nyata, begitu. Saya kan ngomongin ini kan juga di dunia nyata, di podcast, di debat, iya kan? Nah, kau aja nggak bisa ngomong, kemampuan kau cuma ngoceh di TikTok, apalah yang harus kupercaya dari diri kau? enggak, besok masih banyak lagi nanti ngaku lagi nih. Ada lagi yang ngaku di sana, oh perempuan tuh bentuknya macam betanduk, macam kambing katanya kan. Roh Kudus tuh. Iya, itu kan resiko masing-masing. Kalau kau pun nggak percaya, itu resiko kau. Begini maksudku, jangan jadi penyesat. Iya kan, penyesat juga kau kan juga nggak dapat penglihatan. Penglihatan. Kalau cuma ngomong kambing juga bisa. Jadi Setidaknya kau dapat penglihatan, kau dapat mimpi, kau dibawa ke sorga. Ini kan cuma congor kau yang kau pamerin di sini. Bentar dulu, bukan penglihatan kau, betul. Bentar dulu. Iya. Inspirasi. Di negeri para Kristen ini, karismati ini banyak kali karena dia ladang uang, dia banyak kali penglihatan demi untuk mendapatkan. Kenapa kau miskin? Kenapa gerejamu miskin? Itu derita kau. Di kalangan karismati ini tinggi kali. Biar kau tahu Iya, inspirasi, karena termasuk begini, lalu karena kan perkampungan gerejamu kan gereja termiskin di Indonesia. Kau iri dengan orang karismatik. Bukan. Jadi agar percaya. Masalahnya siapa yang mau dengerin orang miskin? Nggak ada orang mau dengerin. Maka para pendeta ini banyak kali berkelit dia ini. Aku melihat penglihatan ini, Roh Kudus turun, aku naik ke surga 7 kali. Tiap hari asyik bolak-balik ke surga aja pendeta Tidak karismatik. ada orang yang akan percaya omonganmu sebelum kau Jadi juga mengalami suatu bulan ini mukjizat. kawan-kawan adalah penyesat yang menipu-nipu umat demi perpuluhan. Dia ini karismatiknya ini. Oke, saya jawab ya, gantian ya. Gantian silakan. caranya, oke? Ya. Ketika kau mengatakan Luga adalah nabi palsu, orang tidak akan mau percaya sebelum kau sendiri juga mendapatkan penglihatan yang asli. Misalnya, saya ke sorga, lalu kau juga mendapatkan pengalaman, Bang, saya juga dibawa ke sorga. Maka pengalaman kau itulah yang memodali congoran kau. Tapi kalau kau tidak jangan memiliki lama-lama kali gantian dulu. pengalaman, Gantian. cuma Kemarin congor kau kau bilang yang kau kan. ngomong. Ini dulu kau gantian Lama-lama dulu. mulut kau dirobek orang mulutnya. Bentar dulu Luga. Kemarin kau bilang kau nih, mulu. kau penglihatanmu kau naik Rolls Royce dengan Bapak Yesus dengan Roh Kudus perempuan, Bapak anak naik Rolls Royce. Di mana ada Rolls Royce di surga? Kenapa kau membatasi? Kalau di bumi Rolls Royce boleh ada, kalau di sorga nggak boleh ada. Emang kau Tuhan yang ngatur-ngatur? Anjing. Kok jadi kau yang ngatur di surga harus ada Rolls Royce apa enggak? Padahal kau tainya kau. Inilah. Jadi Luga di surga ada Rolls Royce. Kenapa kau yang menentukan bahwa di sorga nggak boleh ada Rolls Royce? Emang kau siapa? Kucing. Kau bukan presiden, kau juga bukan ketua partai. Malaikat di surga Luga tarik becak di situ. Apa? Narik apa itu? Rolls Royce itu. Ada yang narik becak. Makanya aku tanya, apa otoritas kau melarang malaikat naik mobil? Kau yang pergi di surga, aku yang nanya. Si anjing. Jadi kenapa jadi kau yang atur? Emang kau presiden aja nggak bisa ngatur surga. Cuma
tukang sapu di Tapi depan Luga, yang kau lihat kantor Tuhan, kementerian. gantian dulu Luga. Yang kau lihat Tuhan di surga itu Luga habis pakai sabu-sabu kok kan? Tuh, memfitnah. Aduh, Bukan, ini nanti kalau- Bagaimana diplesetkan kata-katanya Oh iya iya tadi iya. TikTok. Jadi dengan si Sabdono itu mungkin baru narik kau nyetun kau berapa lenting kau lihat baru setelah kau fly kau lihat kamu surga jangan gitu itu. ngomong asal. Masalahnya kau tidak punya pengalaman. Kalau kau bilang begini, Bang Luga, Kau kan saya demi perpuluhan Saya- aku nabi lah kau. kan untuk membantah Lebih baiknya penglihatan sebentar. Masalahnya kau tidak punya penglihatan. aku lihat, kucing. aku buka aja viti-vitimu, matamu batal geleknya kau. Aduh, si kucing satu ini. Yang kutanya, kau punya mujizat nggak kampret? Kan nggak ada mujizat di gereja kau. Mujizatmu kan begelek aja di kerjamu. Kalau kau mengatakan, saya bermimpi, saya dibawa Tuhan ke sorga, saya dibawa Tuhan ke neraka, lalu saya melihat orang si A, si B di neraka, maka itu kuat untuk membantah penglihatan saya. Karena penglihatan versus penglihatan, ada perlawanan. Tapi kalau penglihatan, mimpi versus congor kau yang bau tai, itu siapa yang mau dengar? Makanya kau tambah gembel. Kok sama Di gembel. gere- Jadi Satu, udah di gereja. tanya dulu ke lu. Sebentar. Di gereja aku dapat perbuatan enggak? Di gereja saya itu 100 orang terkaya, itu 90% saya udah ketemu di gereja karismatik, ya. Saya kasih tahu namanya sama kamu. Betty Kalau saya Glaer. pernah dengar ketemu- ceritanya Bang Immanuel bukan perpuluhan tapi donatur kata Bang Luga. Ah, itu kan bahasa-bahasa halusnya itu. Oh ya ya. Begini, Seingat saya dulu. kenapa? Tanya dulu ke Luga, ada enggak perpuluhan di gerejamu Luga? Kau jangan Ada kucing, ada tolong. Ya kan Jadi udah perlu inspirasi kan demi Ada. karena orang kaya dia ini jadi tiap hari kesaksian tiap hari perlu bolak-balik ke surga. Iya, boleh-boleh Surga saja dia. kalau Biar ada meyakinkan para duit. pasien ini dapat Kalau dia nggak uang ada banyak duit. baru begelek jetun dia baru Begini, nyabu-nyabu dia. masalahnya sebentar ya, masalahnya di gereja Masalah uang ini, masalah cerita-cerita duit ini semua ini. Kamu diam dulu, ngomong gantian ya. Masalahnya di gereja kau kan tidak ada orang kaya. Nah, 100 orang terkaya di majalah Forbes itu saya sudah ketemu di GBI Karismatik. Saya kasih tahu namanya. Yang punya KFC Bu Betty Glael. Saya sudah pernah DVD saya dibeli sama yang punya KFC namanya Bu Betty Glael. di Iya, GSA. karena itulah, karena banyak Habis orang itu, kaya kau menjadikan saya- dirimu nabi biar yakin lagi orang Bukan. baru uangku banyak. Gereja orang kaya itu ada Biasa di gereja kayak saya, gitu. bukan di Kau beli gereja sawit kau. bukan Kenapa? baru. Sebentar dulu, kenapa konglomerat Indonesia nggak ada di gereja kau? Karena kau tolol, bodoh kali kau. Jadi memang gereja itu gini, inspirasi kawan-kawan semuanya. Gereja ini sekarang kan jadi asetnya ini, semacam apa? Jadi bisnisnya gereja ini. Jadi terkhusus di bagian Masalahnya ini, konglomerat khusus nggak di mau bagian- bergereja Jadi di gereja mereka kau. orientasinya uang. Memang orientasinya uang. Memang pengakuan kesaksian aku ke surga begini meyakinkannya itu, meyakinkan para jemaat untuk lebih Mau yakin lagi bohong mendekati ataupun donasi. tidak, Lalu setidaknya digunakanlah dia uang punya ini duit. untuk berfoya-foya Gereja oleh lo. para pendeta seperti Nabi Jahanam satu nih. Oke, kalau jemaat kaya, pendeta berfoya-foya itu nggak apa-apa. Nah lo pengen foya-foya nggak ada duit, mending lo mati. Bukan masalah, bisa saja sih pendetanya diberikan kenyamanan, tapi jangan ngaku nabi demi meyakinkan, itu kan berbohong kau itu. Loh, kalau orang ngaku nabi, mata beganja. bentar. Kalau orang ngaku nabi, asal jangan ngaku Tuhan, itu nggak masalah. Yang Ngaku nabi nggak mempermasalahkan apa-apa ya. nggak boleh ngaku nabi, yang mempermasalahkan nggak boleh ngaku nabi itu cuma gereja kau, bukan sorga, kolor. Orang ngaku nabi dilarang. Jadi sebenarnya orang itulah. buat kawan-kawan karismatik ini sebenarnya adalah gereja terorisnya semua ini. Karismatik ini termasuklah Luga Tambunan, Boruni Yesus, setan semuanya ini adalah ngaku nabi bolak-balik ke surga, adalah dari surga aku bertemu Kau Rois. anggap pun setan, tapi setidaknya mereka konglomerat semua. Ini adalah teroris Kristenan ini. Kristen lah teroris karismatik ini. Dengerin ya, 9 naga ya, Cina-Cina kaya itu ada di GBI, tolol. Jadi kalau ada di GBI, setelah orang kaya ini di GBI kau mendeklarasikan jadi nabi. Ya nggak masalah lah. Aku deklarasikan ke nabi kau nabi taiknya kau. Lu mau mendeklarasikan jadi gembel gitu loh, nggak ada. Kalau nggak ada donatur mending diam. Makanya Tapi ada begini Bang Luga. istilah
Kan 90% orang terkaya di Indonesia itu di karismatik. Nah, yang 90% ini mereka kenal Bang Luga begitu? Kenal kan saya Kenal. udah ketemu. Saya ketemu Ibu Nani di Capitol Sleepy, itu anak putrinya Eka Cipta Wijaya. Dia bilang, "Pak, ini semua milik Tuhan. Saya kasih proposal saya. Tapi kalau untuk debat, kalau untuk saat-saat ini jangan dulu, Pak. Nantilah, karena kan lagi masalah agama di Indonesia ini." Itu Ibu Nani, anaknya Eka Cipta Wijaya, kekayaannya hampir sekitar 100 triliun. Nah, terus adiknya Antoni Salim, Harlem Salim, itu temannya teman saya si Ishak. Kami udah pernah ke gerejanya. Itu teman dekat. Terus yang ketiga, ini di rumah saya tinggal ini ada namanya Bang Fabian. Itu teman dekat dari Rina Ciputra, wanita terkaya di Indonesia. Haritanu, kemarin saya udah ke gereja dia, itu satu gereja sama saya. Ada lagi sampingnya Peter Sondak yang punya Menara Raja Wali, itu masuk juga di 10 orang terkaya di Indonesia. Terus siapa lagi? Grup Semarang, BCA, itu kemarin saya udah ketemu mereka. Terus lu donatur lu mana? Kolor. Yang diandelin lu paling Luhut Binsar Panjaitan juga lagi. Itu juga kekayaan juga baru cuma 800 miliar. 200. Paling itu aja yang lu andelin. Lagian kan orang Batak juga beda dengan orang Cina. Orang Batak kalau kaya itu susah. Kalau Cina biasanya royal dia. Ada pun yang tidak pelit ada, tapi rata-rata tuh banyak itu. Jadi kita ini kan mewakili organisasi atau donatur di belakang kita. Kenapa gua minta? Karena belum ada yayasan. Nah, ini kan kita udah ternotaris nih. Nah, sebentar lagi dana triliun masuk, kuhilangkanlah kau nanti campakkan ke Danau Toba. Sekarang si Edis TV, ya, Edis TV. Edis TV itu siapa? Orang HKBP, ya, menentang nabi-nabi dan Basaro. Ada nggak yang danain dia? Mentok di 3M. Selesai, udah habis itu lu udah nggak bisa naik lagi itu. Udah 3M masalah donasi udah turun lagi. Nggak bisa di angka 1 triliun, nggak bisa, apalagi 20 triliun. Cuma di 3M aja udah jatuh, masih Rudi dibantai. Nah, terus siapa lagi yang mau lu andalin di Indonesia? Sementara dana yang berputar di Indonesia ini, dana koruptor itu ribuan triliun, puluhan ribu triliun. Siapa yang mau mainkan? Ya tentulah opung kau ini, Luga Tambunan. Karena dana kekayaan negara itu kan dana umat itu, dana umat, kebaikan umat, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, gua dari Kristen, itu akan gua olah untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Nah, kalau dia ini ngomong berdasarkan apa? Berdasarkan hanya orang-orang miskin yang ada di gerejanya. Pedagang tuak, ya, germo, Kau Luga, toko yang masih Jangan merokok. Jadi kalau gereja karismatik itu mentalnya memang mental uang. Sudah kita tidak dengarkan. Memang betul-betul mental uang. Nyari duit itu susah. Di lobinya Kenapa lu semua miskin? jemaat itu, dia mata dia tuh mana orang kaya langsung dekatin. Dipegangnya semua orang kaya nih. Karena memang otaknya begitulah. Bukan, Seperti Yesus kenapa gua memegang orang kaya? membalik-balikkan Supaya gua kebenaran punya dari Allah kekuatan itu, menghilangkan kepala lo ke neraka. Tujuan bukan itu. Mengaku nabi lah dia para pendeta karismatik ini. Ngaku nabi itu nggak masalah. Jadi Siapa nabi suruh lu palsu ngaku lah dia. nabi? Aku lihat, Lu juga ngaku aku nabi lihat juga nggak Tuhan masalah. naik Rolls Royce. Aku lihat Roh Kudus seperti perempuan jadi putra. Binatang laknat. Gak boleh kita. Yang jadi masalah, kenapa gereja lo miskin? Lo mau bertempur tetapi dengan kemiskinan, dia lo mati aja. Gini, mohon izin Bang Luga sama Bang Darel. Berarti kesimpulannya kalau Bang Darel mah nggak percaya kalau Bang Luga ini nabi ya? Oh, bagus lah Luga ini. Coba ditengahin Ustaz Miftah. Iya. Nah coba Bang Luga, bagaimana Bang Luga cara membuktikan kalau Bang Luga itu memang nabi itu supaya bisa ini? Cara membuktikan sebenarnya nggak usah repot-repot. Caranya? Pendanaan di gereja kami duitnya paling banyak. Ada Itu duit aja lagi dulu. dana Dia orang miskin. Uang aja di otak Tapi karismatik. orang kaya. Lah, lu kalau lu miskin lu mau ngajarin orang siapa yang mau dengar? Lu aja makan nggak karismatik ini makan. apa ini semua? Lu aja hidup di bawah garis kemiskinan. Ya udah. Lihat sih, miskin lah dana. Nggak usah. Siapa suruh lu jadi orang Dan miskin? gimana kau tahu kau bilang miskin orang HKBP? Ya Oke, udah, sekarang coba nanti dulu nih biar dapat poinnya gini. orang HKBP juga banyak berdukun kok. Oke, kalau secara umum di kekristenan, kira-kira memang di kekristenan nih setelah nggak adanya Paulus ini memang bakalan ada nabi-nabi gitu, Bang Darel, Mana? Bang Luga. Mana ada
Nggak ada Oke. nabi-nabi banyak. Mengaku-ngaku nabi Oke. palsu. Ini nabi-nabi Saya nabi jawab ya. palsu. Saya jawab ya. Kenapa kalau saya ngaku nabi lo marah, sementara pendeta lo ngaku pendeta, gue nggak marah? Iya kan? Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama manusia. Kalau Ininya masalah juga. debat, gue Olah lebih lah. terkenal dari lo. Kau mau Masalah olah, khotbah, gue sebentar dulu, Cuman kuncing, kau gue lagi ngomong. jangan menyesatkan. Gantian dulu ngomongnya. Gua ini khotbah, gua juga gak kalah sama pendeta lo. Karismatik. Masalah- Mata Kamu kau bilang terpuluhan aja di matamu. Enggak nih, gini maksudnya gini, abang-abangku gini, maksudnya masing-masing kan kitabnya satu kan Pak, punya dalil nih, Bang Darel. Nah setelahnya Paulus ini, percaya nggak kalau di kekristenan bakal ada nabi lagi? Oke, saya jawab ya. Enggak ini Bang Darel dulu. Nah, nanti Bang Darel dulu. Oke, oke, Bang Darel, ada ini enggak? Anda percaya nggak bahwasanya bakal ada nabi lagi di kekristenan ya? Kita jangan menyeberang ke Islam. Di kekristenan dari Bibelnya nih, ada keterangan nggak bahwasanya bakal ada nabi lagi gitu? Oh, yang pernyataan akan banyak mengaku akan banyak nabi-nabi palsu keluar itu. Enggak, yang saya maksud gini, nabi yang resminya berarti kalau misalkan nabi palsu mah berarti kan itu ini kan. Yang saya maksud misalkan benar nggak bakal ada nabi yang memang sesuai gitu dengan nubuatannya misalkan gitu kan? Ada nggak kira-kira dari Bang Darel? Kalau itu aku kurang apa ya? Kayak macam Paulus lah dulu ya. Apakah Paulus bisa dianggap nabi atau gitu? Bisa juga sih Paulus. Tapi dia bertemu Tuhan ya, diurapi Tuhan gitu. Ada pernyataannya dan Iya. terbukti pernyataannya itu. Contohnya dia kan buta nih. Dia bertemu Ananias. Jadi ya bisa dianggap dianggap nabi bernubuat begitu. Jadi nabi atau tidak nabi itu dari buah-buahnya lah kita bisa lihat. Contoh nubuatannya benar, terbukti ya. Bisa jadi dia bisa dianggap. Berarti kesimpulannya nggak ada nabi setelah itu ya? Kayaknya sampai detik ini belum ada nabi yang Iya. dideklarasikan oleh Katolik atau apa yang bisa Oke. bernubuat benar begitu. Berarti hanya mengaku-ngaku, kalaupun ada mengaku-ngaku kan gitu menurut Bang Darel kan gitu kan? Itu nah, Lihatlah iya. apa yang Iya. dinyatakannya. Sekarang dari Jadi Bang Luga nih, kalau berarti prinsip udah nabi itu iya. begini. Gimana? Di zaman dulu pun di Israel itu banyak mengaku nabi palsu itu Iya, banyak. itu kan mengaku-ngaku. Jadi Sebentar, iya. sebentar. Gimana? Membuktikan nabi palsu atau tidak palsu itu adalah jika ia berkata ini di hari depan terbukti. Namun jika pernyataannya tidak benar dan tidak terbukti, maka itu bukan berasal dari Allah pernyataannya itu. Iya, makanya kan poinnya gini loh, kan kan di dalam kekristenan itu kan ada yang namanya nubuatan. Iya. Maka yang saya maksud itu setelahnya Paulus tersebut, apakah bakal ada nabi lagi gitu loh? Kalau mengenai pastinya akan ada atau tidak adanya nggak ada. Oh, nggak ada. Apa otoritas di sini? Iya, berarti kan nggak ada tuh menurut ini, kalaupun muncul berarti kan palsu karena kan nggak ada dalil sih, iya kan gitu kan? Ya. Menurut Bang Darel. Nah, Bang Luga nih, kalau Bang Luga percaya bahwasanya ada dalil bahwasanya bakal ada nabi lagi tuh. Oke. Silakan. Di dalam kitab Wahyu pasal 9 dikatakan di situ akan muncul dua nabi. Silakan Itu sebutkan. sebagai disebut dua saksi Allah. Nah, pertanyaannya kan di sini kan tidak ditulis siapa nama nabi ini. Enggak, ini dalilnya dulu supaya Bang Wahyu Darel- pasal 9. Wahyu pasal 9 tuh Bang Darel, coba buka kira-kira. Ya. Ini enggak meyakinkan enggak tuh dalilnya? Itu kan kitabnya kalian kan? Ya. Kitab kalian berdua, coba Ya, Bang sebentar Darel. dulu Bang, jangan dipotong Yes, dulu, jangan abang Ya. kasih ke Darel semua, sekasih saya ngomong. Enggak, maksudnya Bang Darel untuk membuka ayatnya, bukan untuk Iya, memotong. iya sebentar. Ya, silakan. Jangan dulu dibuka ayatnya. Nanti Silakan. buka ayat itu. Iya, jadi di dalam Wahyu pasal 9 akan muncul dua saksi Allah, dan dua saksi Allah ini adalah dua nabi. Ya, yang satu dia bisa Bacakan berubah. aja ayatnya juga. Iya, sebentar dulu. Aku ngomong dulu, nanti aku bacakan. Nah, setelah itu, pertanyaannya, gereja itu tidak mampu memberitahu identitas siapa nabi yang dua ini. Nah, Tuhan sudah ngomong ke gua melalui seorang nabi juga bahwa yang dua saksi Allah yang ada di kitab Wahyu itu adalah Luga Tambunan salah satunya. Dalilnya biar kuat dong, biar kuat saya dalilnya bacain ya. Biar kuat. Dua nabi itu luka tambunan yang dua itu Iya. yang cangenan. Sebentar dulu, orang miskin, gereja miskin. Orang dulu sebagai gereja Iya. miskin dulu. Iya kan biar Ngaku kau, gini, Kau biar nggak sebagai gereja termiskin, kau diam dulu. Dodong. biar nggak ini ya udah jangan ribet, biar nggak dikatakan nabi hayalan saja gitu kan Bang Darel gitu kan, ya kan ya. Babinya ini luka tambunan ini babi nggak tanggung jawab lah tentang babi anjingnya ini. Aduh, kamu jangan ngomong kotor, nanti kau dipenjarakan nanti kau goblok. Cangenan. Oke, mana sih ayat Alkitabku? Oke.
Kan kalau ada dalil kan keren. Loh, mana tadi Bang Jangan Dalil? turun. Karena aku bilang mau ke penjara kan takut dia. Abangku kan Kajati, jadi penjarain orang gampang kalau aneh-aneh. Oke, saya bacain ya. Wahyu pasal 9. Waduh, dua saksi Allah. Ayat Dengar kau cakap apa juga? Ayat 3. Yang mau kamar mandi, mau berak aku dengar kau cakap. Cerita berak kau cerita. Dan aku memberikan tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Nah, 1260 hari ini adalah artinya 3,5 tahun. Ini adalah masa ketika nanti setelah pengangkatan Tuhan akan memunculkan dua nabi. Tapi dua nabi ini akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut. Tetapi ayat yang ke-8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan kota Sodom secara rohani, di mana Tuhan mereka juga disalibkan. Nah, jadi 3 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah kepada mereka, sehingga semua orang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi oleh awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah, jadi ini dua nabi ini dalam Satunya Luga Tambunan. Tuhan bilang itu salah satunya saya. Tai. Kok tai sih? Di sini kan tidak ada ditulis namanya, berarti juga kau nggak tahu. Kalau Luga Nabi Tai, mana lagi Luga? Gereja miskin, gereja miskin. Ya, Gereja miskin. Kau Gereja miskin di kau naik dunia. ke surga. Ngelek kau. Miskin. Makanya aku lihat ya. Tapi nabi keberapa ini Bang Luga? Berarti nabi keberapa ini? Nabi Ini keberapa? berarti terakhir bang. Ini terakhir karena ini Enggak, kejadian. nomornya keberapa? Nomor keberapa maksudnya? Oh, nabi itu banyak bang. Bisa ratusan orang. Lah itu kalau Paul Jong gimana? Paul Jong juga kan ngaku nabi itu. Ya tapi kan mereka kan cuma dia kan cuma ngejek sistem Islam aja. Kalau di dalam Kristen itu nabi itu banyak. Bisa ratusan orang, satu per dekade. Mana tuh Bang Tapi Daril? kalau saya Tangkap itu kan- Bang Daril. Udahlah, berkembanglah dengan kemiskinanmu. Iya bang, jadi gini bang, saya ini kan tinggal di Jakarta. Jadi saya tahu dong, namanya saya udah 25 tahun tinggal di Jakarta. Saya kan keliling gereja-gereja. Mereka inilah gereja paling miskin. Nggak ada satupun konglomerat, kalaupun ada, itu paling ngandalin si Luhut Binsar Panjaitan aja. Itu pun Luhut Binsar kan juga berapa aja kekayanya? Itu paling 500 miliar. Beda, jangan samakan sama 9 naga. 9 naga itu ada di GBI semua, beserta dengan rombongannya. 10 masuk di 100 orang terkaya. Itu semua ada di gereja Bethel. Nah, gereja Bethel ini saya kenal karena kan saya kan bergereja di situ. Dan mereka sudah beberapa orang yang ngomong, ya Bang Luga maju nanti kami siap danain, tapi siapkan proposal sama yayasan. Kami masukkan dana. Saya kan sudah dijanjikan oleh salah satu konglo itu 10-12 triliun. Nah, nanti kalau dana itu masuk, oh ini manusia-manusia kayak gini langsung ku campakkan langsung, nggak pakai ngomong. Kan gitu. Jadi kan ketika kita itu ngomong tidak didukung oleh finansial, jatuhnya apa? Jatuhnya tempe. Lo ngomong apa kek? Mau ngomong bubusa kek? Kan dunia ini kan yang ngatur duit. Kita ngomong juga kalau nggak ada duit juga lama-lama diusir orang. Udahlah, pergilah kau. Makan pun kau susahnya. Akhi inspirasi, Papi. Bunda, monitor nggak? Papi, Bunda, Akhi inspirasi, monitor nggak? Iya, gimana? Oh, mau tahajud dulu, bentar. Iya mau tahajud. Siap. Gimana Bang Luga? Iya, jadi kan kalau saya ngaku nabi, ya itu sah-sah aja. Kalau memang duitnya ada. Orang kan sekarang kan nggak ngeliat lo mau nabi apa enggak. Intinya lu ada duit nggak? Kan gitu kan sekarang. Orang aja sekarang aja makannya susah. Lo ngomongin Tuhan, sekali-sekali ngomongin Tuhan, nanti akan mentok di suatu titik. Pasti lo lapar. Nah, kalau gerejanya si Immanuel ini memang gereja termiskin, bukannya saya menghina. Saya udah pernah, ya saya kan. Itu menurut data atau bagaimana Bang Luga?
Saya ini Bang, bergaul. Saya kan keliling gereja dari SMP. Saya kan main musik di gereja A, main gitar di gereja B, main gitar di gereja C. Saya itu udah keliling, nggak ada gereja yang nggak saya injak, ngerti nggak? Iya. Saya pun bukan cuma ngobrol, bukan cuma sama pendeta, termasuk juga ngobrol sama donatur. Itu gereja CWS, ya. Itu per 6 bulan ada namanya KKR misi. Itu sekali mereka bikin KKR misi, itu yang terkumpul hampir 900 juta. 1 M. Jadi Bang Luga ini dapat julukan dari para konglomerat ini, julukannya apa? Mereka bilang saya tuh debatnya tuh talk chair. Itu yang ngomong, nggak perlu saya sebutin namanya ya, tapi dia kekayaannya 107 triliun. Itu Luga tuh siapa? Itu saya mau bantu dia loh katanya. Saya mau ketemu dia. Itu debatnya top itu. Kebetulan Bapak ini juga salah satu pengajar Alkitab di gerejanya, jadi dia senang debat-debat begini. Nah, ketika dia nonton saya mau ketemu dia, dan saya memang rencana mau ketemu dia kan. Tapi kan nggak mungkin lah, saya harus bawa proposal lah biar enak kan. Nah, jadi ini pendukung saya kan sudah tandai nih yang dukung mana nih. Kayak misalnya anaknya Eka Cipta Gunani, dia juga punya persekutuan doa, punya gereja kecil. Bukan gereja kecil, artinya di kantornya itu dia itu ada ibadah setiap hari Rabu di Kapitol, ya kan. Nah, terus saya ketemu lagi dengan tim-tim yang lain, hampir semua pernah ketemu. Atau grupnya Salim, terus siapa lagi tuh, grup-grupnya konglomerat semua deh, belum lagi yang di Semarang, grup-grup Cina-Cina Semarang, orang-orangnya yang punya Jarum Super, pokoknya orang-orang konglomerat semua lah. Nah, itu juga mereka juga sebagian ngefans sama saya. Saya diceritain sama teman saya Erik, Bang, itu ngefans sama lo, itu Kerejirit Surabaya, lo pengen ketemu lo. Siapa namanya, si A, si B, ya udah kapan kita ketemu. Jadi apa rencananya semua ini, Bang Luga? Rencananya para konglomerat ini ke depannya ini rencananya gimana? Iya, nanti kan setelah saya launching yayasan, mereka kan saya undang semuanya. Iya, saya undang mereka semua untuk support yayasan Raja Segala Raja. Nah, dan mereka menjanjikan kepada saya juga kan, ini bukan menjanjikan ya, saya kan mengajukan, saya butuh 10 triliun, saya bilang. Oke, kami sanggupin apa kegiatannya, penginjilan India, Cina, Timur Tengah. Oke, gitu. Nah, jadi saya kan punya program kan ya memang yang gede-gede gitu kan. Penginjilan internasional, lawan Zakir Naik, lawan Sri Raf Sangkar di Hindu. Jadi memang kerjanya besar-besar, ya wajar kalau anggarannya juga gede-gede gitu. Saya kan sesuaikan dong dengan konglomerat. Ya konglomerat duitnya aja ribuan triliun, ngapain saya bikin proposal cuma 1 M, betul nggak? Nah, kalau mereka ini nggak sampai otaknya ke situ, yang penting dapat uang kos-kosan, dapat kuota kayak si Edis, bikin rumah apologet, yang penting dia nggak punya luas otaknya, cuma hanya sebatas 3 miliar itu aja. Jadi pendukungnya banyak tapi otaknya kerdil. Harusnya kan yang beredar duit di bangsa-bangsa itu triliun dolar, harusnya disesuaikan dengan duit yang ada. Oh, duitnya Jepang aja triliun dolar, duitnya Indonesia aja triliun. Kenapa lo bikin programnya kecil-kecil? Sementara bangsa lo aja dananya sabrak-abrak. Yang megang duit juga di bangsa ini juga bukan orang yang dekat sama Tuhan. Kenapa nggak lo ambil alih? Nah, otaknya Edis, otaknya Bom-Bom, itu nggak nyampe ke situ otaknya, karena mereka ini debater kelas kecamatan, bukan kelas dunia. Makanya otaknya hanya sebatas 1 M aja udah seneng dia. Iya. 1 M, makan, tidur, ngerokok, udah. Dia nggak mikirin bagaimana nanti Cina, bagaimana dengan India, bagaimana dengan Timur Tengah, bagaimana dengan Bangladesh, bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Injil. Masih banyak yang mau diselesaikan menjelang kedatangan Tuhan ini. Berarti Makanya, ada hubungannya dengan perang dagang nanti ya? Ya ada dong. Bitcoin itu kan caranya Lucifer untuk mencuri uang seluruh dunia. Nah, sebelum itu dicuri, kita ambil dulu duitnya. Itu ribuan triliun. Nah, ini yang mau ngambil kan si Edis nggak mau, dikasih 1 M udah puas. Siapa tadi, si Immanuel tadi, oh itu lebih gembel lagi, dikasih 500.000 juga udah diem dia. Jadi otaknya Bang Uki lanjut. otaknya terlalu kecil. Diajak dialog aja, dialog santai aja sama Bang Uga, Bang Uki. Bang Uki monitor Nah, nggak? sekarang saya tanya. Bang Uki. Sekarang saya tanya. Oh iya ya. Monitor bang, monitor. Iya ya. Dia aja dialog santai aja. Oh, si Pasko. Juga nih, bagus nih. Kan kita itu kan misalnya gini, Pak Prabowo menangkap
100 koruptor, terkumpul lah misalnya 3.000 triliun. Masa lo diam-diam aja? Harusnya lo sebagai pemimpin agama, lo ambil itu duit buat majukan agama lo. Karena di Indonesia ini kan ketuhanan yang Maha Esa, bukan pengumpulan beras yang nomor 1, tapi ketuhanan, bukan beras. Nah, ketika gua sebagai pemimpin agama Kristen, gua tahu ada dana ribuan triliun, gua ambil buat memajukan agama gua. Nah, si lontong ini tadi, si Immanuel enggak, yang penting dia udah punya rokok, punya uang 1 juta 2 juta, beli kuota, udah tidur dia. Si tolol itu, makanya otaknya nggak maju-maju. Udah tahu, sekarang aja bocil-bocil ngomongin kripto, duitnya triliun ya. Si Sulis, Timothy Ronald, itu bocil-bocil loh, itu duitnya semua triliun semua. Dia aja yang dagang aja bisa ngomongin triliun. Masa lo yang pemimpin umat lo nggak bisa ngomong triliun? Tolol lo, kelewatan. Betul nggak? Betul. Dia aja yang cuma dagang bisa dia megang triliun. Masa lo sebagai pemimpin umat yang lo omongin bagaimana biar bayar kontrakan, bagaimana biar dapat uang kuota, kayak si bom-bom, uang listrik yang dipikirin sama dia. Makanya otaknya gembel. Makanya gue bilang gereja termiskin di alam semesta. Nah, ketika konglomerat ngedengerin omongan gue, konglomerat itu justru gemetar. Bang Luga, tanya dulu Bang Luga. Berarti Bang Luga nih kekayaannya udah berapa nih? Tuhan ngomong gue 5 kali, gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Nah, sekarang ini kekayaannya sudah berapa sekarang ini? Ya, puji Tuhan hari ini masuk beberapa digit lah ke rekening gue, dan itu akan masuk terus. Iya, berapa? Ya nggak perlu lah gue sebutin, ntar lo kaget lu minta-minta lagi, nanti jangan lah. Intinya barusan masuk. Berapa T? Waduh, gede lah pokoknya. Gede ya? Pantas tuh si Darel itu, ini kali Bang Luga tuh. Gereja miskin masalahnya ini cuma masalah kemiskinan. Bang Luga, kembali ke apa tadi konsepnya Bang Luga itu kan, kalau saya ikuti itu seolah-olah semuanya Tuhan ya Bang Luga. Tuhan Semua pada dasarnya semua manusia ini adalah Tuhan, tetapi ada Tuhan yang lebih tinggi namanya Allah Bapa. Tuhan yang lebih kedua namanya Roh Kudus, dan Yesus baru kita. Kan ada tingkatan-tingkatannya. Semua manusia ini kan sama, sebenarnya Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan yang lebih dahsyat, yaitu Bapa. Kita nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Tapi sama-sama segambar. Itu aja. Makanya kita bisa ketemu Yesus, ketemu Bapa, ketemu Roh Kudus. Ya bentuknya laki-laki perempuan semua sama. Gitu ya. Makanya si kucing tadi itu ngajarin Tuhan nggak berbentuk, Tuhan bukan perempuan. Ya, marah dia. Jadi gimana lo mau marah kalau duit lo nggak ada? Kalau lo nggak ada duit, lo marah-marah juga nggak ada yang mau denger. Tuh nggak? Lo marah nih, tapi lo gembel. Siapa yang mau dengerin lo? Kalau Bapak Ibu Tuhan tengkar itu gimana Bang Luga? Ntar yang belasin siapa? Nggak pernah bertengkar karena mereka suci. Pernah ya? Kan kudus, suci. Iya. Bang Luga pernah ke Lombok, Bang Luga? Belum ya? Udah jamah-jamah lah sedikit di Lombok, Bang Luga. Iya, nantilah, bentar lagi juga ke sono. Mantap tuh si Darel tuh kasih pelajaran tuh, dia miskin-miskin aja dia. Si Edis, ya kan, udah viral sampai ke seluruh dunia. Duit cuma 3 miliar. Sementara mau beli apartemen di Amerika itu masih kurang, karena kan kursnya Amerika kan sama kursnya Indonesia kan beda. Artinya dia cuma mau ngontrak doang, dijatuhnya di sono. Gimana mau bisa mengkristenkan orang Muslim? Duit cuma ngontrak buat apartemen doang bisanya. Mending lo tidur. Itu Bang Luga, kalau Tritunggal itu gimana nih Bang Luga? Coba jelasin versinya Bang Luga. Ya kalau Tritunggal itu kan ayah, ibu, anak, udah keluarga dia. Ayahnya Bapa, mamanya Roh Kudus, Yesus anaknya, udah keluarga bahagia. Keluarga bahagia ya. Kok anaknya cuma 1 ya? Kenapa nggak 2 gitu? Tuhan itu kan pada dasarnya udah ada 3. Jadi anak ini dijadikan. Jadi kalau Tuhan ingin memperbanyak, dia menciptakan, bukan memperanakkan, menciptakan malaikat, manusia segambar dengan dia. Jadi ya Tuhan itu udah dari sononya udah 3 emang. Berarti Yesus diciptakan Yesus. Enggak, yang Tuhan itu udah 3 dari sononya. Dari sononya.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu udah ada dari kekal, nggak ada yang menciptakan. Oh, itu ya. Saya banyak dapat pelajaran dari Bang Luga nih. Tapi pelajarannya bikin bingung. Banyak kok orang muslim bilang masuk akal kok, abang jangan bingung sendiri lah. Iya, Orang Mas, muslim aja bilang masuk akal. sekarang ini bingung. Mudah-mudahan besok masuk. Harus banyak Iyalah. belajar lagi nih. Kenapa belum tidur nih Bang Luga jam segini nih? Apa nunggu Roh Kudus atau gimana? Ya, inilah nunggu roomnya bang, inspirasi kehidupan ini. Siapa tahu ada Kristen blow on ya kan. Kristen dulu. Loh, kenapa saya bilang Kristen blow on? Bukannya saya mau ingin mengambil hati orang Islam. Orang Islam kan dikasih tahu, ya udah. Ini enggak, awak pulang mau dikejar sama dia. Iya. Iya kan? Ya, kalau kita di Muslim itu Bang Luga, lakum dinukum waliyadin. Kalau dia Iya, memang- artinya kan Iya, yang biarin penting aja. kan abang udah, yang penting kan abang udah dengar, iya kan? Iya, ini Oh, aja. konsepnya begini, ya udah selesai masalah. Nggak mungkin juga awak paksa-paksa abang kan? Oh, kau masuk Kristen. Iya kan? Yang penting kita sudah kita renungkan masing-masing. Percaya syukur, yang nggak percaya juga nggak ada paksaan. Betul. Nah, jadi kan kita kan santai jadinya kan. Nah, kalau dia enggak, dia berbeda sama kita, dia ngajak berantem. Padahal dia gembel. Kecuali kaya sih nggak apa-apa. Kalau dia lebih kaya, awak juga segan. Gerejanya lebih kaya. Ini gerejanya banyak orang susah. Minta-minta juga sama gereja kami. Gitu. Iya, banyak kan minta-mintanya mereka sama gereja kami. Udah dikasih tapi ngotot. Gitu ya. Itu paling sengit berantem tuh yang aku denger tuh yang Tritunggal sama Wanes tuh. Kalau kelahi itu gila-gilaan. Betul. Aku juga masuk room mereka itu jadi pendengar saja. Ya yain aja lah. Oh gini, oh iya. Wanes debat kok juga tetap gembel percuma juga. Iya, Tritunggal sama Wanes itu sebenarnya gereja-gereja orang susah itu. Aku bongkar aja di sini. Itu orang miskin. Kenapa saya ngomong? Saya udah mendatanya kok. Saya kan dari gereja ke gereja. GBI yang kaya itu ya, Pastor Niko, Pastor Philip Mantopa. Itu kan orang Cina kan. Cina ini kan tahu sendiri lah. Kalau dagang kan jago. Jadi dia cepat kaya dia. Nah kalau gereja-gereja yang lain kan gereja suku, Batak, Ambon, Manado. Jadi mereka mempertahankan ajaran mereka, ajaran kuno. Makanya mereka nggak mau bergaul dengan orang-orang Cina. Nah akhirnya apa? Ini jadi miskin. Harusnya kan saling melengkapi. Makanya gereja-gereja Protestan ini kayak gereja Ortodok, coba kebaktian di rumah coba. Kulihat ini apa sih? Kok ada kelihatan dapur sama piring? Ada gambar Yesus terus dikulit kuintip kan, lo kok kebaktian mereka ini di rumah, di ruko. Berarti kan susah. Kalau ada konglomerat udah pasti mereka udah sewa hotel, sewa hall. Kebaktian pakai terpal itu gereja KBP. Kenapa pakai terpal? Iya karena miskin. Bukan karena hujan. Ya kalau hujan ini dong, pindah ke hotel, bangun gereja yang besar. Ini enggak, dilarang lah sama orang Muslim mereka bangun gereja. Kenapa tidak? Karena mereka yang miskin. Ya. Tapi ya kan orang masuk gereja itu kan masuk gereja itu kan keren-keren tuh. Kalau gembel mana boleh masuk gereja bang? Gembel masuk gereja boleh-boleh aja, tapi kan ketika masuk gereja kan dikasih kerjaan, dikasih beras, kan jadi enak kan. Nah kalau ini mulutnya bergosip, gerejanya gereja susah, tapi mulutnya paling gede. Akhirnya masuk neraka. Nah, kok larinya ke sana ya? Kok Ya, misalnya karena kan gereja, jadi iblis ini juga merusak gereja, makanya ajarannya diputar-putar. berarti yang gembel-gembel yang masuk neraka gitu. Ada orang masuk neraka karena kegembelannya ada. Udah gembel, maling, cabul, zina, ya masuk neraka lah.
Ya. Itu gimana Bang Luga? Luhut itu tadi menyebut Luhut itu kenal sama Luhut. Kalau Luhut kan memang dia militer hebat lah. Tapi kan cuma dia doang digelandotin semua sama. Cuma dia doang digelandotin semua sama semua orang Batak. Tapi kalau rame-rame misalnya banyak orang kayanya ya kan kuat. Nah sementara orang-orang kaya ini yang didominasi oleh Cina ini mereka kan cari gereja juga yang masuk akal, yang punya mujizat. Makanya mereka menginvestasikan dana mereka di gereja itu sehingga gereja itu menjadi kaya raya. Kalau saya Bang Luga, saya udah bilang daripada Bang Luga ngaku nabi, saya langsung bilang Bang Luga itu kenapa nggak langsung jadi Tuhan aja gitu. Masalahnya kan lo gembel itu doang. Siapa yang mau dengerin lo? Nggak apa-apa kan Bang Luga nganggap Bang Luga Tuhan. Kan saya bilang apapun yang keluar dari mulut orang miskin itu nggak akan didengar. Orang miskin dia minta belas kasihan dibantu, tapi miskin sopo tantang petenteng lama-lama digetok orang. Iya benar. Betul nggak? Benar. Orang miskin baik sopan pasti dibantu, tapi kalau ada orang udah miskin petantang petenteng lama-lama digetok palanya. Iya Bu. Iya. Kenapa orang-orang Cina ada di GBI? Kenapa nggak ada di gereja-gereja Protestan? Ya karena gereja Protestan sendiri udah blow on, membuat gereja itu udah jadi gereja suku. Akhirnya yang datang cuma orang Batak. Kan bodoh kan? Tapi siapa si Dulok masih Protestan Bang Luga? Nggak ikut siapa? Dulok. Si Dulos. Ikut dia. Ikut. Oh, udah keluar. Kita kalau bikin gereja itu internasional, jadi biar semua suku bisa masuk. Nah, kayak GBI kan gereja nasional. Sama Bang Luga ini. Hancurlah mereka. Ya memang hancur lah. Kalau memang bukan semua orang Kristen, jangan kau samakan. Gereja karismatik itu udah gereja terbesar di dunia. Di Afrika no gereja karismatik banyak. Amerika. Oh. Jadi kan kita juga mau milih-milih partner juga kan cari juga lah yang orang kaya lah, masa kita cari gembel jadi partner kita. Iya kan? Iya. Kita ngajak orang susah berdialog, habislah duit kita dimintain. Betul Bang. Bukannya kita gimana? Kan ada prinsip bergaul lah dengan orang kaya supaya kau juga kecipratan. Nah ini gereja udah miskin, kumpul sama orang miskin, bikin kerajaan ya bangkrut, ya duitnya nggak ada, dananya nggak ada. Bang Luga jadi mau ke Jerman. Nah itu dia tuh, mana tuh Stelo Black Family, kok nggak ada kabar? Inspirasi kehidupan. Lagi. Bang Inspirasi gimana tuh kabarnya? Stelo Black Family kok nggak ada kabar? Dulu sempat aku tanya sih. Tapi aku miskin itu juga boleh nggak jadi pengikut Bang Luga, boleh nggak? Boleh. Syaratnya kaya ya? Enggak lah. Intinya nurut aja. Masalah kaya kan nanti kan bisa kita bantu support. Mantap. Jangan kayak si Manuel ngomong gede, kasnya kosong ya. Lama-lama orang lapar cabut lah, pindah lah gereja kan. Memang uang itu tidak bisa membeli iman, tapi banyak juga uang itu juga menghancurkan kehidupan seseorang kalau nggak punya uang. Kan ada istilah segala sesuatu butuh uang.